Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Habib Ustaz Al-Kab, orang tua kita juga Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, serta guru kita, sahibul majlis dan murabi kita, Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, yang pada hari ini sedang melaksanakan safari dakwahnya di Ternate, ya. Sekarang sudah di Ternate, kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita disehatkan badannya, amin, dimurahkan rizkinya, amin, dinafikan daripada ilmunya, amin, dan bisa kembali lagi bersama-sama di tengah-tengah kita, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita menyaksikan peristiwa demi peristiwa terjadi di negara yang kita cintai ini. Di antaranya yaitu terjadinya gempa yang menimpa saudara-saudara seakidah kita, khususnya mereka itu yang berada di Jawa Barat, yaitu di Cianjur tepatnya. Peristiwa-peristiwa ini mungkin salah satu penyebabnya yaitu mereka ataupun umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengadab satu kaum di mana masih disebutkan namamu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyiksa, memberikan azab kepada mereka selama mereka itu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu kisah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan juga disebutkan bahwasanya ad-du'a silahul mu'minin. Doa tersebut adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melanjutkan dengan apa yang bersambungan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna an ibadati, mereka itu sombong, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam secara hina-dina. Jadi manusia-manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut termasuk adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mereka tersebut tidak mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fakhrut min tahtis samai watlub robban siwaya. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar atas ujian-ujianku, fakhrut min tahtis samai, maka silakan engkau keluar dari mana? Dari kolong langit ini. Kalau kita disuruh keluar dari kolong langit, kemana kita akan lari? Kalau kita disuruh keluar dari kolong meja, bisa kita lari lagi kemana? Ke kolong jembatan. Tapi kalau kita disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhrut min tahtis samai, silakan engkau keluar dari kolong langit. Watlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ini begitu apa? Begitu dahsyatnya, begitu tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata demikian kepada hamba-hambanya yang tidak pandai bersyukur kepadanya, tidak bersabar atas ujian-ujiannya, disuruh keluar dari kolong langit ini. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sepantasnya kita bermohon kepadanya agar bagaimana? Agar seluruh permasalahan kehidupan kita bisa kita selesaikan dengan cara bagaimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang dibicarakan dengan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, la yazalul abdu bi khairin ma lam yastajil. Seorang hamba masih dikatakan baik ma lam yastajil, selama dia itu tidak tergesa-gesa. Wa ma yastajil ya Rasulullah? Apa yang dikatakan tergesa-gesa itu wahai Rasul? Da'autu Rabbi falam yastajibuli. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun doaku tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum muqinuna bil ijabah, engkau sekalian yakin
bahwasanya apa yang engkau mohon kepada Allah pasti bil ijabah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, annallaha la yastajibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab, tidak akan mengijabah, tidak akan mengkabulkan doa seorang hamba min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang main-main dan juga hati yang tergesa-gesa, hati yang lalai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sifat sakwa sangka, sifat ragu-ragu, sifat main-main tak kala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab yang bernama Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Abu Lais Al-Mubirru bin Zainuddin Al-Hanafi, itu dikatakan bahwasanya kenapa doa-doa kita tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya dikatakan dalam kitab ini ada 7 permasalahan kenapa kita tidak diijabah doanya oleh Allah. Ini kalau 7-7-nya diterangkan nggak selesai sampai jam 12 malam. Jadi saya akan terangkan 2 saja. Yang pertama, kita itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita itu sering bermaksiat kepada Allah. Kalau kita lihat sekarang ini, kita yakin nih pakai peci hitam, pakai peci putih, tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi pada dasarnya mungkin hati kita yang berada di dalam diri kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita sedang jalan melihat seorang wanita yang cantik, ini hati bagaimana? Halo? Hati kita berkata tidak. Kadang orang pakai pakaiannya yang tidak sesuai, hati kita pun berbicara. Betul? Ini namanya ada sifat hasad di dalam diri kita. Sifat hasad ini, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Hindarilah oleh kamu sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad tersebut menggugurkan pahala-pahala kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau api membakar kayu bakar, ini kayu bakar jadi apa? Jadi abu. Jadi abu. Begitu pula pahala kebaikan-kebaikan kita. Kalau ada di dalam diri kita sifat dengki, sifat sirik terhadap saudara-saudara kita, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan berguguran satu demi satu. Walaupun kita tidak ucapkan, walaupun kita tidak lontarkan dengan perkataan, tapi hanya terbesit di dalam hati kita, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan gugur. Itulah maksiat di dalam hati kita, yang mungkin itu sebagai penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah berjalan dengan Siti Aisyah. Ketika itu ada seorang perempuan, ya, perempuan jalan. Nah ini Siti Aisyah cuma dalam hatinya doang. Dia apa mengatakan ini perempuan kok seperti ini? Tapi apa yang terjadi ketika itu kepada Siti Aisyah? Ketika dilontarkan hal yang demikian ini, akhirnya terjadi sesuatu kepada Siti Aisyah. Kemudian ditanyakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau di dalam hatimu ada sesuatu yang terbesit menghina perempuan yang jalan tadi menghampiri kita? Iya ya Rasul. Baru di dalam
hati belum kita ucapkan, telah diapakan? Telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istri baginda Rasul. Itu Rasulullah yang dirinya itu maksum, yang setiap kesalahan sedikit pun akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia yang mungkin tidak maksum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak perbuatan maksiat kita tiap-tiap hari kepada Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menerangkan, jika seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ekor pada tiap-tiap manusia, niscaya manusia tersebut berjalan di atas ekornya. Karena apa? Saking banyaknya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kuncinya bagaimana agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak kala kita itu banyak berbuat dosa, kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi Allah Adam alaihissalam dosanya berapa? Cuman satu. Makan apa dia? Makan buah huldi. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kurang lebih 40 tahun dia sujud di hadapan Allah, tidak diangkat kepalanya sebelum dia itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap apa? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, diri kami telah berbuat zalim. Fa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampunkan dosaku, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Hanya satu dosanya, tapi dia bermohon selama 40 tahun tidak diangkat kepalanya sebelum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita seperti itu, bagaimana nasib kita? Kalau kita berbuat dosa setiap hari berapa puluh tahun, dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita itu seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Oleh karenanya, ketika kita itu berbuat satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kepada Allah. Ada seorang ulama besar di Basrah yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ketika itu didatangi oleh 3 pemuda. 3 pemuda tersebut mengadukan hal-hal tentang kehidupannya. Pemuda yang pertama datang kepada Al-Basri, dia mengatakan, wahai guru, wahai tuan guru, pertanian saya selalu mengalami gagal panen, selalu mengalami puso, selalu bangkrut, wahai tuan guru. Apakah gerangan yang menyebabkan ini semua, wahai tuan guru? Ini Hasan Al-Basri terdiam, tidak menjawab. Kemudian pemuda yang kedua mengatakan, wahai tuan guru, saya sudah nikah bertahun-tahun tetapi tidak dikaruniai anak seorang pun, wahai tuan guru. Apa penyebabnya? Ini Hasan Al-Basri diam saja. Kemudian pemuda yang ketiga mengatakan, wahai tuan guru, setiap saya membuka usaha, baik itu dagang dan perniagaan yang lain, kok selalu rugi, selalu bangkrut usaha saya. Apa penyebabnya, wahai tuan guru? Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan,
Dengan apa? Dengan bersandarkan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum min dunillahi waqara. Faqultu, dan aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dia menurunkan hujan dari langit yang begitu derasnya. Untuk apa? Untuk pengairan. Kalau pertanian tanpa pengairan, maka pertanian tersebut akan mengalami gagal panen. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, Allah lah yang memperbanyak harta-hartamu serta anak-anakmu, serta menjadikan surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Artinya di sini kita diperintahkan untuk apa? Yang mempunyai rizki, yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai keturunan yang banyak, yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin sukses dalam perniagaan, dalam berumah tangga, mempunyai harta yang banyak, keturunan yang banyak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah semuanya itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Taubat kepada Allah. Tubu ilallahi ma lam yughargir. Taubatlah kepada Allah sebelum apa? Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Mengalami kita tidak? Kita sudah mengalami. Usaha kita selalu bangkrut. Betul? Kenapa? Kurang istighfar kita, kurang sadar diri kita, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa yang kita usahakan selalu mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lupa kepada Sang Pencipta yang memberikan rizki kepada kita. 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa doa kita itu tidak sampai ke langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diijabah oleh Allah? Yang kedua itu yaitu kita sering memakan makanan yang haram. Kita taat, kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi ada sesuatu yang haram dalam diri kita. Apa contohnya? Kita masih kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, minjam pinjaman di bank. Semuanya ini adalah riba. Yang mungkin hal yang demikian ini, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam matan Jubat yang dikarang oleh Ibnu Ruslan itu mengatakan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu, ketaatan seseorang tetapi masih tetap memakan makanan yang haram, seumpama orang membangun bangunan di atas ombak. Artinya bagaimana ketaatan tersebut gugur, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di dalam diri manusia tersebut al-jasasu nabata fihi minal haram pannaru aula minhu. Daging
yang di dalamnya tumbuh dikarenakan makanan-makanan yang haram, pannaru aula minhu, maka yang utama, yang paling utama bagi dia yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Kalau dalam diri kita itu tumbuh apa? Sesuatu yang kita makan itu adalah yang haram. Artinya perbuatan-perbuatan amal soleh kita, ketaatan-ketaatan kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haram bayyinun wal halal bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun wa man waqa'a fi syubhat waqad waqa'a fil haram. Halal jelas dan yang haram pun jelas. Di antara yang halal dan haram tersebut adalah samar-samar. Siapa orang yang terjerumus dalam sesuatu yang syubhat, maka mereka itu sudah terjerumus dalam sesuatu yang haram. Maka daripada itu, kalau masih abu-abu, tinggalkan. Yang halal jelas yang halalnya, yang haram jelas yang haramnya, tapi syubhat itu remang-remang. Kalau kita merasa itu remang-remang, tinggalkan yang demikian, karena kemungkinan yang demikian itu membawa satu keharaman bagi kita, sehingga apa? Sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang haram dapat kita singkirkan, apa-apa yang syubhat bisa kita jauhkan. Dengan demikian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli wa wabarakatuh. sallim